Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Erika Finon, yang akan menyampaikan tema melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Erika, saya mohon kesediaan Ibu Mika untuk berdoa. Silakan Bu Mika. Mika, mic-nya belum on. Ya, Oke, selamat malam semua. Selamat malam Bu Mika. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memulaikan kegiatan kita belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, segala puji bagi nama-Mu yang mengasihi kami, Allah yang mempersatukan kami yang tadinya tidak saling mengenal, yang jauh telah Tuhan dekatkan oleh karena nama Tuhan yang kami percaya. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, khususnya 2 hari ini Tuhan tetap menghibur kami, keluarga besar FWF ini, ketika kami harus mengikhlaskan, mengaminkan semua kehendak Tuhan atas kehidupan dari rekan saudara seiman kami, mentor rohani kami, Pak Kinto Hadiwirawan. Di tengah rasa duka, tapi kami tetap mau belajar dari firman-Mu. Engkau yang akan memberikan kepada keluarga dari Pak Kinto kekuatan, penghiburan. Engkau juga akan memberikan hal yang sama kepada kami. Berkati kami yang akan belajar dari firman-Mu. Dalam segala keterbatasan pikiran kami, Engkau Allah yang akan berbicara seturut dengan kebutuhan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan berbicara dan Tuhan sendiri yang akan berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati juga jaringan internet yang kami gunakan dari tempat kami masing-masing. Semuanya dapat berfungsi dengan baik. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mika. Selanjutnya saya Sama-sama. serahkan kepada Ibu Erika. Silakan Bu Erika. Shalom, selamat malam. Suara Malam. saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oh iya, ini saya juga heran ya. Malam ini di Bogor kok panas sekali. Biasa tidak sepanas ini ya, cuacanya. Kami Oke. juga Manado panas, Bu. Oh, Manado panas juga ya. Iya. Ya. Kalau di Bali suejuk sekali, Bu. Waduh, iya nih makanya lumayan seperti mandi sauna ini. Ya, tapi bersyukur ya masih dalam keadaan sehat, bisa bertemu Bapak Ibu di Zoom FWF ini dan kita sama-sama belajar ya. Soalnya saya juga memang lagi belajar juga mengenai hal ini ya. Ya, kita akan belajar dengan topik yang disampaikan tadi oleh Bu Ayu, bagaimana kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Mari kita buka firman Tuhan, boleh satu orang baca. Di 1 Korintus pasal 9, ayat 24 sampai 27. Satu orang boleh baca. Satu Korintus
9 ayat 9. 24 sampai 27. Oke. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anfal. Firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita merenungkan, ini begitu dalam, begitu membuat kita banyak berpikir ya, banyak mungkin melihat ke belakang. Sampai pada saat ini situasi kita apakah ada perbedaan atau tidak ya. Sudah sejauh mana kita berlari? Apakah kita sudah yakin kita di arena yang tepat atau justru kita sedang di luar arena? Tapi sementara kita berlari, tapi di luar arena kita berlari. Bagaimana kita bisa sampai di garis finish kalau kita berlari tapi ternyata di luar arena kita berlari ya. Banyak orang merasa dia sudah berlari nih, tapi dia berlari di arena yang berbeda. Jadi dia tidak akan bisa sampai di garis finish. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana melatih tubuh dan menguasai seluruhnya ya. Yang pertama, mari kita baca firman Tuhan di Matius pasal 13 ayat 43. Matius pasal 13 ayat 43, satu orang boleh baca. Empat 43b aja supaya lebih jelas. Matius pasal 13 ayat 43b ya. Iya, Matius 13:43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya berharap kita semua yang ada di surga ini memiliki telinga yang utuh ya. Ya karena kalau tidak susah juga untuk kita belajar mempraktekkan. Jadi kalau kita baca di firman Tuhan ya dari Kejadian sampai Wahyu, kita sering membaca firman seperti ini ya. Hendaklah mendengar ya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Di kitab Wahyu juga kita mendengar. Ya tunggu dulu ya ini. Temis Himen keluar dulu ya. Jangan mengganggu. Ya. Ya. Anjing aja harus mendengar ini. Oke. Jadi poin pertama mengenai pendengaran. Tubuh kita ini memiliki yang namanya telinga. Telinga itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita sedang tidur pun, telinga ini bisa membuat seseorang terbangun. Ya. Karena mendengar suara. Ya. Bahkan pada saat orang sedang di rumah sakit, mungkin dalam keadaan kritis, telinga juga masih bisa mendengar. Luar biasa ini ya. Salah satu anggota tubuh kita yang bernama telinga. Sehingga
Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Mengapa pendengaran ini sangat penting sekali? Sebab pendengaran itu memiliki dampak yang luar biasa. Bisa membuat seseorang jatuh dalam dosa atau justru membuat seseorang bertambah teguh imannya dalam Tuhan. Ya. Coba kita baca di Kejadian pasal 3, ayat 1-5. Boleh satu orang baca? Kejadian pasal 3, ayat 1-5. Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. 4. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Terima kasih Pak Anfal. Jadi inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ketika ia mendengar suara dari si ular dan menganggap itu suatu hal yang amat baik untuk dia lakukan. Ketika Hawa memilih mendengar apa yang dikatakan ular, terjadilah yang namanya manusia jatuh dalam dosa. Pendengaran itu bisa membuat seseorang jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak hati-hati mendengar. Ya. Di ayat sebelumnya dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mendengar apa dulu? Apa yang harus kita dengar? Yang kita harus dengar adalah perkataan roh. Perkataan dari firman Tuhan. Perkataan Tuhan sendiri. Bukan perkataan dari setan. Nah ini, seringkali kita sebagai manusia, ketika dalam situasi labil, dalam kebingungan, seringkali kita salah mendengar. Kita lebih suka mendengar sesuatu yang kelihatannya manis, ya. Rayuan-rayuan yang membuat kita sepertinya, waduh, ini kayaknya enak ini. Ini sepertinya boleh juga dicoba gitu ya. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik kata-kata manis itu ada iblis yang memakai situasi, yang memakai orang untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi betapa pentingnya kita melatih tubuh kita agar tidak sembarang mendengar sesuatu yang kelihatan baik belum tentu baik. Saya senang sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hendrik kemarin ya, bahwa kita harus memilih yang benar dibanding yang baik ya. Ya karena yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar tentu hasilnya baik ya, seperti itu. Jadi kita harus memilih apa yang benar ya. Ya karena yang baik juga bisa diselimuti oleh hal-hal yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kebenaran pasti dari Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami supaya kita tidak salah mendengar. Jangan kita suka mendengar apa yang kita mau. Tapi kita harus berani mendengar apa yang Tuhan mau. Karena apa yang kita mau itu belum tentu ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Tapi kalau apa yang Tuhan mau, ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Ya, jadi poin pertama, kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Poin yang kedua, boleh satu orang baca Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa
buah pohon-pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita latih dalam tubuh kita, yaitu penglihatan. Ya. Karena apa yang kita lihat bisa menjatuhkan kita. Kalau kita tidak waspada ya. Ketika Hawa melihat ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Waduh, Hawa pikir, waduh, ini kayaknya boleh nih ya. Pohon ini sepertinya, aduh, sedap nih untuk dimakan. Hawa lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena matanya membuat ia tidak waspada. Apa yang ia lihat membuat ia tidak berjaga-jaga. Sebagai contoh ya, mungkin Bapak Ibu waktu masih muda ya, ketika melihat pasangannya, banyak sih yang ngomong, kalau melihat seseorang itu jangan lihat rupanya, tapi lihat hatinya. Tetapi saya yakinnya pada saat kita pertama kali melihat seseorang kan nggak mungkin kita lihat hatinya. Pasti yang kita lihat wajahnya dulu ya. Habis wajah, posturnya, baru warna kulitnya. Ya, yang nggak mungkin kita berdoa, Tuhan berikan saya pasangan hidup yang tepat. Berikan saya mata untuk melihat hatinya. Kan biasanya yang kita lihat fisiknya seperti itu ya. Bahkan ada seorang pendeta nih ya, waktu itu saya ke daerah Toraja, ya kami ada pelayanan ke sana, beliau ngomong gini, Bu Erika, hati manusia itu kan bisa dirubah, Bu. Tapi wajah orang kan nggak bisa berubah, Bu. Kalau kita bawa pasangan kita yang maaf, wajahnya agak kurang kan agak malu kita, Bu, bawa kemana-mana. Tapi kalau kita bawa pasangan yang menurut kita oke, wah, ya kita kan bangga. Hatinya kan bisa dirubah oleh Tuhan. Tapi kalau wajah, Bu, ya nggak bisa dirubah lagi, Bu. Nah, kecuali oplas gitu ya. Jadi apa yang dilihat mata, kita harus seleksi. Apa yang kita lihat ini akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan atau membuat kita jatuh dalam dosa. Apalagi kalau kita misalnya sudah menikah ya. Terus ada kita lihat lawan jenis yang mungkin membuat kita bisa berpikir yang nggak benar. Nah, itu kita harus berani untuk menghindari atau kita jangan melihat kelamaan. Karena kalau kita melihat kelamaan ya bisa saja ya keinginan itu muncul. Atau kita bisa mungkin membuka-buka HP atau internet, tiba-tiba muncul gambar porno, film porno. Nah, itu kita harus jaga mata kita. Supaya kita tidak berdosa. Ya karena mungkin orang lain nggak lihat apa yang kita tonton. Atau apa yang kita baca. Tapi Tuhan Maha melihat. Bahkan iblis pun tahu apa yang kita nonton. Hati-hati dengan mata kita ya. Jangan sampai seperti Hawa. Karena dia melihat buah itu menarik dan sedap. Akhirnya ia mengambilnya. Jangan sampai karena kita melihat sesuatu yang kelihatannya, wah ini bagus untuk saya. Atau kita melihat punya orang lain, wah kayaknya bagus nih. Dan itu bukan milik kita dan kita mengambilnya. Kita sudah melakukan kesalahan. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita harus berani mengambil keputusan ketika yang kita lihat itu tidak berkenan oleh Tuhan. Kita jangan coba-coba ya. Kita harus bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Misalnya, ketika ada orang miskin, ya, mungkin orang-orang cuek dengan orang miskin itu, tapi kita sepertinya digerakkan Tuhan untuk menolong orang miskin itu. Itulah yang harus kita responi. Itulah yang harus kita lihat. Sebagaimana
Tuhan melihat orang itu. Orang itu mungkin tidak ngomong apa-apa, tapi Tuhan bisa taruh di hati kita. Kamu harus bantu orang itu. Karena kita melihat seperti cara Tuhan melihat, kita bisa tahu bagaimana cara melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memiliki mata iman seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita cuma melihat hal-hal yang membuat kita senang sesaat, tapi kita lupa bahwa kita harus memiliki mata iman untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika kita tahu ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita melihat bahwa hal yang tidak mungkin itu pasti menjadi mungkin kalau Tuhan berkehendak untuk melakukannya melalui hidup kita. Ketika saya ditabrak motor ya, saya melihat secara manusia, waduh Tuhan, ini sudah bengkok nih. Orang juga bilang, waduh Bu, patah Bu, begini-begini. Tapi saya berusaha berdoa Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya tidak mau melihat secara kasat mata. Saya mau melihat seperti cara Tuhan melihat tangan saya ini. Kalau Tuhan menghendaki tangan saya sembuh, saya percaya. Meskipun tanpa operasi, Tuhan bisa bekerja. Jadi bagaimana kita melihat dengan mata iman dalam situasi yang mungkin secara manusia itu sangat sulit atau sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, ketika kita menyatu dengan roh Tuhan, kita tahu bahwa selalu ada jalan ketika kita bersama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun vonis dokter saat ini, ataupun apapun yang dikatakan orang-orang mengenai keadaan kita. Tapi kalau Tuhan memiliki rencana untuk kita, percayalah, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Jangan membatasi segala sesuatu dengan pandangan mata kita yang terbatas. Kita harus memiliki mata iman untuk bisa melihat seperti cara Tuhan melihat, baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Mungkin orang lain itu merasa dia tidak ada jalan, tapi ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita bisa menolong orang itu untuk menemukan jalannya, untuk membuat dia lebih dekat kepada Tuhan, untuk membuat dia mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Itulah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita cuek, menganggap itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga memiliki belas kasihan kepada orang lain. Bukan cuma kepada diri kita sendiri. Jangan menjadi manusia yang egois. Karena Tuhan mengasihi manusia yang Ia ciptakan. Seperti di Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, tapi akan dunia ini. Artinya siapapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan punya kedaulatan untuk menyelamatkan apa yang Ia ciptakan. Poin yang ketiga. Mari kita buka di Yakobus pasal 3 ayat 2. Satu orang boleh baca? Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Boleh lanjut ayat yang kelima Bu Ayu? Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah
Berapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Ya, jadi poin yang ketiga adalah perkataan. Yang harus kita latih dalam tubuh kita ini adalah perkataan. Sebab perkataan kita itu bisa membuat orang bersuka cita, bisa membuat orang bersedih, bahkan bisa membuat orang sakit hati, ya, karena perkataan kita. Bahkan dikatakan tadi kalau kita bisa mengendalikan lidah ini, itu suatu hal yang luar biasa karena kita bisa mengendalikan seluruh tubuh. Bayangkan, hanya lidah ini kok bisa mengendalikan seluruh tubuh. Jadi pentingnya kita menjaga lidah kita ini supaya apa? Badan kita tidak binasa. Ada orang karena mulutnya dia bisa digebukin orang, ya. Dia bisa membuat rumah tangga orang hancur karena mulut. Bahkan ia bisa membuat dirinya sendiri dalam masalah. Bahkan ada juga orang-orang yang akhirnya mati dibunuh karena perkataannya. Kenapa dikatakan bahwa mulut itu bisa mengendalikan seluruh tubuh? Karena itu. Mulut kita bisa memberkati orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, bisa membuat orang lain diberkati, penuh sukacita, tapi juga bisa membuat orang lain hancur dan kecewa. Demikian juga untuk diri kita. Kita bisa maju atau tidak, juga tergantung dari perkataan kita. Kalau kita sering mengucapkan perkataan maaf, aduh saya nggak ada duit, padahal ada duit. Saking pelitnya ya. Karena dia pelit untuk mengeluarkan uang, setiap ditanya, aduh maaf ya, aku nggak ada duit nih. Padahal ada duit loh. Hati-hati. Ketika kita sering ngomong tidak ada duit, Tuhan bisa membuat kita benar-benar tidak ada duit. Ya. Jangan kita menganggap itu hal yang sepele. Banyak kejadian. Ada orang yang lumayan punya duit. Setiap ditanya, bisa nggak Bapak atau Ibu bantu menyumbangkan apa? Aduh maaf, saya nggak ada duit. Selalu begitu. Akhirnya Tuhan membuat orang itu tidak ada duit sama sekali. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Sebab apa yang kita ucapkan itu punya dampak yang besar. Yang mungkin saat ini tidak kita pikirkan apa akibat dari perkataan kita. Makanya kalau ada waktu, pada saat kita mungkin sedang dalam pergumulan, kita siapkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya kalau perlu kita menyanyi, mengucap syukur, meskipun suara kita mungkin cempreng ya, tapi percayalah, secempreng-cemprengnya suara kita, kalau kita menyanyi di kamar mandi, itu jadi indah suara kita. Perkataan kita ini bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Ketika kita mengetahui ada roh Tuhan dalam hidup kita, mulut kita ini punya kuasa untuk mendoakan orang sehingga sembuh. Tapi mulut ini juga bisa mengutuk orang. Kalau kita penuh dengan amarah ya, penuh dengan sakit hati. Jadi hati-hati kita memperkatakan sesuatu. Kita harus melatih mulut kita supaya kita tidak sembarangan bicara. Karena akibatnya bukan cuma berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain. Ya. Poin yang keempat. Nah, ini poin yang seringkali kurang diperhatikan, kurang dianggap perlu. Termasuk untuk hamba-hamba Tuhan ya. Mari kita buka di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu orang boleh baca.
1 Timotius 4 ayat 12, jangan Iya. seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin, terima kasih Bu Ayu. Ya, saya ambil poin yang keempat adalah tingkah laku. Melatih tubuh kita dalam hal tingkah laku. Ini yang saya perhatikan agak jarang dibahas ya, sesama hamba Tuhan. Ya, karena kebanyakan bahasnya mengenai iman, roh, dan sebagainya. Tapi kalau tingkah laku agak jarang dibahas. Padahal ini sebenarnya sangat penting sekali. Suami saya sering ngomong begini, banyak hamba Tuhan jadi batu sandungan karena tingkah lakunya. Apa sih itu yang disebut tingkah laku? Itu ulah, perangai, ya, segala gerak-geriknya, itulah tingkah laku. Bahkan ini ada beberapa cerita ya, bukan fiktif, tapi ini hal yang nyata ya. Ada hamba-hamba Tuhan sudah punya gelar masing-masing gitu. Jadi kalau lagi ngumpul tuh hamba Tuhan, ada yang nanya, pendeta X ini kok nggak kelihatan? Terus ada yang nyelutuk, wah, dia mah itu datang kalau sudah mau doa syafaat, baru dia muncul. Ya ada lagi yang bilang, Bu pendeta ini mana? Kok belum datang? Oh, dia itu nanti tuh datang mendekati jam makan. Bisa kayak begitu. Sudah ada gelar masing-masing. Oh, ini pendeta hanya datang kalau acara syukuran. Itu sudah ada yang ngomong kayak begitu. Makanya jangan kita menganggap kita ini hamba Tuhan tidak disoroti orang. Sesama hamba Tuhan bisa menyoroti kita. Apalagi jemaat. Dia bisa melihat kita, waduh, ini Pak Gembala, Bu Gembala ini kita harus siapkan makanan lebih. Sebab apa? Setelah nambah, masa minta bungkus. Ya, itu sih wajar ya. Ya, tapi kalau yang nggak wajar itu, ya terkadang belum makan ya. Belum makan, ada yang minta, tolong kita ini. Untuk si A, si B. Jadi belum doa makan, sudah dipisahin tuh makanan gitu kan. Ya ada juga hamba Tuhan. Temix diam ya, diam. Ya ada juga hamba Tuhan, ya. Cara duduknya pun diperhatikan. Oh, dia itu orang yang sombong. Kenapa? Dia kalau duduknya itu kakinya terlalu tinggi diangkat, gitu ya. Suami saya kalau duduk ya, Bapak Ibu itu kalem. Kakinya itu dia menekuk begini gitu ya. Duduknya rapat kakinya. Dia nggak pernah tuh angkat-angkat apa kaki menyilang, nggak pernah. Saya pernah nanya, kok cara duduknya begitu? Suami saya ngomong gini, ya kita belajar dong dari raja-raja duduknya bagaimana yang sopan gitu. Ya karena kita hamba Tuhan, gerak-gerik kita ini jadi perhatian orang. Salah kita bersikap sedikit, langsung diomongin orang gitu. Jadi memang tidak mudah jadi hamba Tuhan. Gerak-gerik kita itu dipantau ya. Ya apakah kita hamba Tuhan entah dari penampilan, dari cara duduk, bahkan maaf, cara tidur sampai ngorok pun bisa jadi omongan orang gitu. Makanya tidak gampang ya. Untuk menjaga tingkah laku itu memang kita harus melatih supaya untuk bagaimana kita bisa boleh dikatakan menjadi teladan seperti yang dikatakan firman Tuhan ya. Bagaimana kalau kita ya cara kita bersikap ya. Biasa saya melihat ya, kalau sudah berkumpul tuh orang-orang Kristen ya atau hamba-hamba Tuhan, mereka itu terkadang kehilangan kontrol ya. Ya kadang main colek-colek lah, ya, peluk-pelukan lah gitu. Mending kalau sesama teman, ya kadang
sama orang yang baru pun so akrab, so kenal, so dekat gitu kan. Makanya saya bilang, waduh, kok begini ya. Nah, itu hati-hati. Jangan kita menganggap ini hal yang sepele. Sebab ketika semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita dipercayakan Tuhan lebih, semakin banyak mata yang melihat gerak-gerik kita. Saya aja waktu itu pelayanan di daerah Sulawesi Utara. Saya kan anggap sama aja seperti Jakarta gitu kan, penampilan saya. Ternyata jadi sorotan, jadi omongan orang-orang. Oh begini, 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 begini. Suami saya cuma ngomong gini, Hani, kita tidak bisa membuat diri kita itu semau kita. Kita juga harus mengetahui bahwa banyak mata yang memandang kita. Ya, jadi ya memang untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru itu tidak gampang. Tapi bagaimana kita harus menjadi teladan kan? Itu yang tidak mudah. Tapi kita sebagai hamba Tuhan ditekankan menjadi teladan terutama kepada orang yang percaya. Nah, ini agak berat nih. Sebab standar orang percaya kan agak tinggi, ya. Tapi bagaimana tingkah laku kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Minta maaf ini ya. Terkadang ada hamba Tuhan mungkin punya istri, bajunya agak seksi. Itu pasti akan jadi batu sandungan. Kenapa? Mungkin suaminya ngomong mengenai kekudusan. Tapi istrinya membuat mata orang tidak kudus. Nah itu. Jadi bagaimana kita harus mengerti tingkah laku kita itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Terutama orang percaya ya. Poin yang kelima. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Satu orang boleh baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Ya, yang kita harus latih yang kelima adalah pembaruan budi kita. Apa sih itu pembaruan budi? Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu seperti vitamin, kekuatan di jiwa kita. Pikiran kita yang dulunya hitam atau abu-abu begitu vitamin ya masuk ke tubuh kita. Vitamin itu berupa pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan. Ya. Hal-hal yang kita dengar, yang membangkitkan roh kita, yang membangkitkan iman kita. Apa yang kita lihat, ya, itu membuat budi kita diperbaharui. Sehingga kita semakin peka untuk membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Suami saya sering bilang begini, untuk memberikan ilustrasi apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini ada 10 orang pengemis nih ya. Nah, kita berusaha nih berbuat baik. Kita kasih uang ke pengemis itu. Semua kita kasih 10-10-nya. Itu kan baik. Nah, sekarang masalahnya itu berkenan enggak di hadapan Tuhan. Kita memberi uang kepada pengemis itu. Nah, lalu yang sempurna yang seperti apa? Mungkin Tuhan mau hanya 1 atau 2 orang aja yang kita kasih dari antara 10 pengemis itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan diberitahu Tuhan lebih detail lagi apa yang Tuhan mau. Semakin kita membuat diri kita diperbaharui terus dengan kebenaran firman Tuhan, seperti tadi ya, percakapan Pak Anfal dan Pak Hendrik, kita itu akan istilahnya bisa merasakan ini orang benar-benar memahami firman Tuhan
benar-benar menjadi pelaku firman atau hanya lip service seperti itu. Kita bisa mendapat kepekaan seperti itu. Dan saya juga buktikan ya, ketika saya banyak bergaul dengan firman Tuhan, saya tiba-tiba bisa langsung peka, ini orang bohong atau tidak gitu. Ngomongnya kelihatannya sungguh-sungguh gitu ya. Ya tapi tiba-tiba di hati saya kasih tahu dia itu bohong gitu. Kita bisa tahu. Sebab apa? Ada yang Tuhan berikan kepekaan kepada kita. Jadi kita tidak akan gampang tertipu dengan perkataan-perkataan yang manis atau penampilan-penampilan yang meyakinkan. Ya karena apa? Ada Roh Kudus yang aktif dalam diri kita yang bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itu bukan terjadi dalam waktu semalaman. Kita butuh terus belajar, ya terus banyak bertanya kepada orang-orang yang menurut kita ilmunya lebih banyak lah, ya, yang sudah berpengalaman, yang banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih bermasalah dibanding kita. Jadi kita bisa dapat juga ilmu dari pengalaman orang lain. Saya suka ngomong sama orang lain yang menurut saya dia itu pengalamannya sudah luar biasa ya, sehingga saya bisa mendapat pengalaman. Oh, saya bisa mendapatkan ilmu ini. Jadi saya bisa menghindari hal-hal yang mungkin merugikan diri saya. Jadi bagaimana kita bisa melatih tubuh kita untuk menerima hal-hal yang benar dari Tuhan, untuk memperbaharui pikiran kita. Jadi pikiran kita yang mungkin dulu ya kebanyakan hal-hal yang negatif, itu yang negatif lama-lama hilang ketika kita masukin hal-hal yang benar, hal-hal yang membuat roh kita itu semakin bersemangat untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya karena saya percaya ketika kita memiliki pembaharuan budi, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi hal-hal yang negatif. Sebab apa? Budi kita sudah diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita latih hari demi hari, supaya kita semakin peka, semakin tajam untuk bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Karena itu akan membantu kita dalam mengambil keputusan. Karena itu akan membantu kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Itulah pentingnya kita melatih supaya tiap hari itu kita harus baca firman Tuhan. Ya. Harus ada waktu berkomunikasi dengan Tuhan supaya budi kita ini diperbaharui dengan hal-hal yang baru. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, meskipun ayatnya sama, pasti ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita minta, Tuhan, tuntun saya untuk melakukan apa yang Engkau mau saya lakukan hari ini. Pasti ada sesuatu yang di hati kita yang akan menuntun kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam situasi yang terjepit, terkadang manusia bisa melakukan kesalahan. Misalnya maaf, ada kesempatan dia lihat, wah, nggak ada orang nih, nggak ada yang lihat saya. Dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita memiliki pembaharuan budi, kita memiliki kebenaran firman Tuhan, meskipun tidak ada orang yang lihat, kita akan takut melakukan kesalahan. Sebab kita tahu ada Tuhan yang mengawasi setiap langkah kita. Poin yang ke-6, yang terakhir ya. Boleh buka di Amsal pasal 16 ayat 32. Satu orang baca. Amsal 16 ayat 32 ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya. Yang ke-6 yang terakhir adalah
kita melatih tubuh dalam hal penguasaan diri. Ini yang sangat-sangat tidak mudah. Penguasaan diri itu menurut saya hanya bisa dilakukan ketika kita mencapai suatu tingkatan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang di dalam aku. Saya bersyukur ya, saya bertemu dengan almarhum suami saya itu, saya dalam situasi yang boleh katakan, maaf ya, saya ini orang yang banyak ngeyelnya, banyak isengnya saya. Saya sedikit tahu, tapi sok tahu. Ya istilahnya, tong kosong nyaring bunyinya. Saya ketemu dengan suami saya yang boleh dikatakan sangat perfect ya. Beliau secara fisik, secara mental, secara roh itu boleh dikatakan memang sangat beda jauh dengan saya ya. Jadi saya sudah wajah pas-pasan, pendek lagi gitu ya. Ngeyel, sombong, ya pokoknya menurut teman saya itu bagaikan apa ya? Bagaikan ya apa kotoran lah gitu ya. Terus mendapat emas ya. Suami saya itu orang bilang ibarat emas gitu ya. Dan memang banyak yang ngomong seperti itu juga ya. Sebelum dan sesudah saya nikah gitu. Waduh, Bu Erika dapat Pak Vinod itu anugerah. Ya tapi Pak Vinod dapat Bu Erika itu musibah. Banyak yang ngomong gitu ke saya. Saya cuma bilang, ya Tuhan. Ya tapi itu memang kenyataan gitu ya. Dan suami saya ini, saya belajarnya begini. Saya ini orang yang lebih suka mengingat itu secara visual. Saya akan gampang merekam itu kalau melihat ya. Jadi kayak menonton film saya itu lebih gampang mengingat. Misalnya kalau kayak buat kue ya, dibanding saya baca resep, kalau ibu saya masak, saya akan gampang ingat, oh ini resepnya. Jadi saya bisa mempraktekkan lebih gampang dibanding saya baca resep gitu kan. Aduh, susah. Jadi kalau suami saya waktu itu khotbah ya, apalagi kalau yang dia khotbah itu sudah mengenai hukum pertama dan terutama, saya dalam hati saya cuma ketawa, mana bisa manusia lakukan gitu kan. Tapi ketika suami saya selesai berkhotbah, beliau diskusi dengan saya ngomong ke suami saya, ya itu kan yang bisa lakukan cuma Tuhan Yesus gitu kan. Suami saya ngomong gini, kalau firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Artinya manusia bisa lakukan. Tapi saya selalu berdebat, nggak mungkin. Saya selalu ngomong, nggak mungkin. Sampai kepada titik ketika suami saya menjelang akhir hidupnya, di situ saya melihat benar-benar suami saya itu bisa melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan. Dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatannya. Jadi bagaimana dalam keadaan kritis dia masih sempat mendoakan orang lain, masih sempat dia memuji Tuhan, masih sempat dia bersaksi mengenai bagaimana dia yang dulu bukan orang percaya, akhirnya menjadi percaya kepada Kristus dan akhirnya bisa melayani Tuhan. Saya lihat, aduh ini orang sudah mau istilahnya detik-detik di ujung, istilahnya di ujung maut masih bisa bersukacita gitu ya. Saya melihat begini, Bapak Ibu, saya ini orang yang suka nonton film kungfu ya. Nah, suami saya juga dia itu pelatih bela diri, ban hitam jujitsu. Bagaimana beliau ngomong gini ke saya, Hani, kalau kamu lihat orang ya, yang jalannya agak sok jagoan, petantang petenteng gitu ya, ngomongnya gede, ilmunya berarti masih cetek dalam bela diri dan dalam hal apapun. Saya bilang, kok bisa begitu? Suami saya ngomong, orang yang ilmunya tinggi, dia nggak perlu banyak ngomong, dia cukup senyum aja gitu. Tapi dia bisa mengatasi berbagai masalah. Waktu itu saya ingat suami saya itu ada dikepung ya, banyak orang gitu ya. Mereka sepertinya marah gitu ya. Suami saya bisa tenang, bahkan sambil senyum-senyum lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, ini suamiku ini dalam keadaan seperti ini masih bisa senyum gitu ya, masih bisa bercanda lagi gitu ya.
Saya sampai ngomong, Hani apa enggak takut mati? Gitu ya. Suami saya cuma ngomong gini, saya sudah menghitung semuanya. Jumlah mereka berapa, saya bisa menghitung. Dalam sekian detik saya bisa kalahkan berapa orang gitu. Saya cuma diam, oh gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kelihatannya cuma diem gitu ya, kelihatannya ya nggak banyak inilah, nggak banyak bacot, hanya kelihatannya cool aja gitu. Belum tentu dia itu nggak ada ilmunya gitu. Justru sebenarnya saya melihat ya, waktu itu suami saya dia dikeroyok begal sekitar 9-10 orang. Yang luar biasanya yang masuk rumah sakit itu yang begal gitu. Makanya saya bilang, waduh, itu bagaimana ya caranya mengalahkan orang-orang kayak gitu. Yang pasti dengan berbagai ilmu dan pengalaman tentunya saya melihat bagaimana ketenangan suami saya itu bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi memang semakin orang ilmunya semakin tinggi, dia akan lebih santai menghadapi masalah-masalah ya. Jadi ketika saya melihat suami saya sudah di ruang ICU, ya sama santainya. Ya ketika saya lihat dia menghadapi orang-orang yang boleh dikatakan preman-preman pasar, saya bilang kok sama ya. Dia punya mimik wajah juga tenang gitu. Bahkan suami saya ngomong ke saya, Hani, kalau seandainya ya Tuhan Yesus memilih menjemput saya daripada menyembuhkan saya, Hani harus siap ya. Malah dia yang menenangkan saya. Saya bilang, oh enggak, saya enggak siap. Saya bilang gitu ya. Ya, tapi suami saya ngomong, saya sudah siap kalau Tuhan jemput saya sekarang. Karena saya tahu kemana saya pergi. Bisa ngomong setenang itu loh suami saya. Saya bilang, ini orang kok kayaknya santai banget ngomongnya. Enggak ada rasa takut. Jadi bagaimana dia menghadapi orang-orang saat dia dikepung preman dengan dia di rumah sakit sama. Santainya sama. Saya bilang, waduh ini mungkin orang-orang yang sudah benar-benar mendedikasikan hidupnya sama Tuhan. Makanya saya bilang, ketika kita menyadari ya bahwa hidup kita bukan kita lagi, kita tidak akan punya yang namanya rasa khawatir ya, takut akan masa depan kita. Ya karena kita tahu bukan kita lagi nih, tapi ada Tuhan, Roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita ada masalah kita bisa tenang gitu. Ya tapi memang tidak mudah ya. Ya karena saya juga masih berjuang untuk hal itu. Bagaimana ketika saya dalam situasi saya butuh kekuatan Tuhan, saya butuh supaya saya bisa tenang dan berdoa gitu ya. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya bersyukur ya. Tuhan memberikan saya seorang suami yang saya lihat itu benar-benar ada karakter Kristus dalam hidupnya. Bagaimana selama hidupnya, apalagi ketika mendekati Tuhan jemput ya. Ya suami saya mungkin ada bapak ibu yang belum tahu. Suami saya ini foto yang di belakang saya ini suami saya ya. Rambutnya dulu gondrong waktu saya bertemu beliau, tapi begitu kami menikah dia potong pendek. Kenapa? Dia bilang, waduh, banyak orang nyangka saya Tuhan Yesus katanya. Dia bilang, saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi ya udah, dia potong rambutnya gitu kan. Nah, jadi ketika pada saat terakhir ya, ini benar-benar membuat saya bergidik. Di rumah sakit itu dia sempat sesak nafas gitu ya, dan ada pendeta nih langsung ngomong, kita doa penyerahan, bla bla. Ih, saya kaget loh, kok ini pendeta ngomongin doa penyerahan. Saya cuma diam Bapak Ibu, saya cuma tutup mata saya dan saya ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong, saat ini saya belum siap kehilangan suami saya Tuhan. Tolong Tuhan, saya masih pengen suami saya hidup gitu kan. Begitu saya buka mata, suami saya bisa bernafas lagi dengan normal gitu ya. Ya ketika pendeta ini sudah pergi, suami saya ngomong ke saya, Hani tadi nego sama Tuhan ya. Saya kaget. Loh kok bisa tahu? Saya bilang, saya kan tidak bersuara. Suami saya ngomong, iya, kamu tidak bersuara dalam mulut kamu, tapi roh kamu itu bicara dan saya dengar jelas apa yang kamu ngomongin sama Tuhan kan begini. Bla bla bla. Loh kok bisa dia dengar gitu? Saya sampai heran, kok dia bisa dengar ya? Padahal saya cuma mulut saya diam, hanya hati saya yang menjerit sama Tuhan. Tapi apa yang saya omongin ke Tuhan kok sama dengan yang suami saya omongin. Berarti benar dia dengar nih. Jadi saya bilang kok ada orang bisa sampai ke tingkat itu ya. Bagaimana dia bisa mendengar sesuatu yang tidak terucap, hanya di hati dia bisa dengar jelas gitu kan. Makanya saya bilang ya mungkin kalau kita sudah satu koneksi dengan roh, kita juga bisa
mendengar hal-hal seperti itu ya, yang mungkin bagi telinga biasa kok bisa gitu, nggak kedengaran tapi kita bisa tahu. Makanya saya bilang, waduh, ini memang butuh kita memiliki yang namanya koneksi sama Tuhan itu sama, sehingga kita bisa juga melihat seperti cara Tuhan melihat ya, mendengar bagaimana Tuhan mau kita ngerjain apa gitu. Kita harus melatih tubuh kita ini supaya jangan sampai kita keluar daripada rencana Tuhan, seperti yang saya bilang di awal. Jangan sampai kita ikut lomba lari, tapi kita keluar arena. Kita tidak akan menemukan garis finish, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harus berlari sedemikian rupa gitu kan. Dan yang paling penting yaitu tubuh kita ini harus dilatih ya. Seperti yang di firman Tuhan tadi katakan, jangan sampai kita sudah melayani kemana-mana, melayani bertahun-tahun gitu kan. Tapi Tuhan cuma ngomong, "Nyala engkau, aku tidak kenal engkau," gitu kan. Ada beberapa orang pernah nanya ke saya gitu kan, "Bu, kok suami ibu tidak terkenal," katanya. Ya padahal saya lihat pelayanan beliau, ya ini ya Bu ya, banyak orang-orang juga yang akhirnya mengenal Yesus. Saya cuma ngomong gini ke mereka, mungkin secara manusia orang tidak mengenal suami saya, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan Yesus pasti kenal suami saya. Saya ngomong gitu. Karena yang lebih penting kita itu dikenal Tuhan. Ya. Buat apa kita dikenal banyak orang kalau Tuhan nggak kenal kita? Nah, ini yang poin terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa jangan sampai kita merasa sudah banyak melayani Tuhan, tapi kita justru tidak dikenal Tuhan. Itu sangat berbahaya sekali ya. Sebagai penutup saya mau katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di waktu yang sangat menentukan hidup kita. Kita nggak tahu apa kita ini sudah berada di putaran terakhir atau sudah mendekati garis finish. Jadi kita harus menambah speed kita. Kita harus menambah kecepatan kita dalam berlari. Dalam berlari apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam berlari apa? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, kita harus menambah kekuatan kita pada saat memukul lawan. Artinya apa? Kita jangan buang-buang waktu. Kita harus sekali melakukan sesuatu tepat sasaran. Dan Tuhan disenangkan. Kita melakukan sesuatu, orang bisa mengenal Tuhan dan memuji Tuhan. Bisa bertobat. Nah, ini merupakan juga doa saya untuk kita semua, supaya kita ini menjadi orang-orang yang istilahnya gini loh, orang yang sekali memukul ada hasil ya, bukan berkali-kali mukul nggak ada hasil gitu. Jadi saya banyak belajar ya, kalau lihat orang lagi latihan bela diri gitu kan, bagaimana sekali pukul lawan bisa jatuh gitu ya. Tapi ada orang berkali-kali mukul justru dia buang tenaga dan lawannya nggak jatuh-jatuh gitu. Jadi saya berpikir, wah, sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari juga ya dari berbagai jenis olahraga ya. Bagaimana ketika kita melakukan pukulan yang tepat, lawan bisa jatuh. Jadi bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang tepat, kerajaan surga itu akan bersorak-sorak, bertepuk tangan, melihat ada keselamatan di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Ya. Sebagai kesimpulan, kita harus mencapai keahlian untuk menguasai tubuh kita, memaksimalkan talenta atau kasih karunia yang kita miliki saat ini. Sehingga nama Tuhan dikenal. Sehingga hidup kita ini tidak sia-sia di bumi. Jangan berpikir saya sudah tua atau saya masih muda. Selama kita bernafas, masih ada kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Masih ada kesempatan untuk kita bersaksi. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat dan berbuah bagi kerajaan surga. Lakukan ini sekarang sebelum terlambat. Ya, karena kita tidak tahu nih, yang berikut siapa nih yang dijemput Tuhan ya. Jangan sampai kita akhirnya menyesal karena kita merasa tidak berbuat apa-apa untuk kerajaan surga. Demikianlah renungan saya malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon Bu Erika untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Biarlah Tuhan dengan sesi malam hari ini, kami semua semakin rindu untuk mengenal Tuhan, semakin rindu untuk sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Buat kami Tuhan menjaga kekudusan hidup kami ini, sehingga tubuh kami ini Tuhan seluruhnya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Buat kami Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.